آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mari kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Semua hadiah ila badan rahmatullah wa ila murabbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa Ubaidillah bin Muhammad Yusuf wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa awalina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi masailah minad du'ai. Utawi iki iku bab fi masail ing dalam pira-pira masalah atau ing dalam pira-pira penjaluan permintaan minad du'ai, nyatane saking doa. An Usamah bin Zaid diriwayatakan saking Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridhoni sapa Allah anhuma saking Usamah dan Zaid. Kala ngendika sapa Usamah, imbang ngendikan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suliya ilaihi ma'rufun, man utawi sapane wong iku suni alamun den gaweaken ilaihi maring man apa ma'rufun, apa perkara kang apik, perkara kang bagus. Faqala maqalule ngendika sapa man suliya ilaihi ma'rufun li fa'ilihi maring wong kang agawe ma'ruf. Dawu jazakallahu khairan, jazakallah mugi-mugi mbales ka ing panjenengan sapa Allah balas khairan ing kebagusan. Orang yang membalas seperti itu ketika ada kebaikan yang dilakukan kepadanya, maka dijawab jazakallahu khairan, faqad ablagha, maka teman-teman ngatok-atokaken sapa mansuli'a fisanae ing dalem muji ing pangeran. Barang siapa yang diberlakukan baik atau perbuatan baik yang dilakukan kepadanya, atau diberikan sesuatu, atau diberikan jasa, dibantu, dipikirkan dan lain sebagainya yang berupa ma'ruf,
kemudian setelah dilakukan seperti itu dibalas oleh jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas dengan baik. Di perbuatan baik itu banyak, bisa didoakan, bisa dibantu dengan jasa, dibantu dengan pemikiran, diberi sesuatu berupa pakaian, berupa makanan, kemudian setelah diberi, orang yang menerima mengucapkan jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Khairan di sini Bapak Ibu sigotnya nakirah, berarti khairannya banyak. Apapun yang baik tidak harus dibalas dengan harta, tidak harus dibalas dengan jasa yang sama. Bisa jadi khairan ini bisa berupa kesehatan, bisa berupa anak yang soleh-solehah, dan banyak hal yang lain yang tercatat sebagai khairan, sebagai adat dan sebagai aturan dan ajaran dari Nabi. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, disunahkan bilang alhamdulillah atau terima kasih, semoga Allah membalas. Jangan sampai mendel Bapak Ibu. Kadang-kadang kita rotok kesel ya, diberi berupa sarung di hari raya, ndak bilang alhamdulillah, ndak bilang sekelangkong, ndak bilang matur nuwun, ya dingin-dingin saja, nggak bilang jazakallahu khairan atau semoga Allah yang balas. Ada yang seperti itu, maka itu menyalahi adat, menyalahi sunnah Rasul. Karena Nabi mengajarkan apabila ada orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan jasa, dengan pemikiran, dengan berupa uang, pakaian, apapun yang ada jasa yang diberikan kepada kita, maka Nabi menganjurkan jazakallahu khairan, maka disunahkan mengatakan semoga Allah yang membalas, atau semoga dibalas dengan kebaikan, atau semoga Allah melipat gandakan rezeki dan lain sebagainya. Banyak istilah adat-adat istiadat di kalangan kita. Kalau demikian berarti faqad ablagha fis samai, maka dia sungguh-sungguh telah memuji kepada Allah dengan setinggi-tingginya. Makanya memang barang siapa yang bersyukur kepada sesamanya berarti bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur pada sesamanya berarti tidak bersyukur kepada Allah. Apabila kita bersyukur dan mengatakan jazakallahu khairan atas perbuatan baik yang dilakukan kepada kita, berarti kita telah umpama sekalipun barang yang diberikan tidak seberapa berharga, murah katakan, sampai atur nuwun, terima kasih ya, semoga Allah balas, walaupun kadang-kadang koyong ini kayak uang kadang-kadang begitu, kedah wis kulit ireng ini kayak uang, tapi sampai gitu, terima kasih atur nuwun gitu, untuk membanggakan, membahagiakan orang yang bersedekah. Jangan malah dicemooh, kulit ireng kayak ini kayak uang. Tidak boleh memberikan membalas seperti itu. Bagaimanapun kecil besarnya itu adalah rezeki dari Allah, maka Nabi mengajarkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Maka khairan itu nanti karena sigotnya khairan itu isim nakirah, maka bisa berupa kebaikan apapun akan dibalas oleh Allah kepada orang yang telah mau berbuat baik, kepada orang yang itu berupa anak yang soleh-soleha, bisa berupa kesehatan. Walaupun ada yang mengingkari katanya nggak nyampe. Kali menurut kita ahli sunnah wal jamaah, apalagi kepada orang yang telah meninggal dunia, maka pahala dari sedekah itu atau kebaikan itu sampai kepada yang kita tuju. Jadi kalau ada perbuatan baik,
terima kasih dengan lipat ganda dan sebagainya. Itu sama-sama senang. Jadi kadang-kadang yang memberikan itu karena tidak diucapkan terima kasih, iki lek sedekai kok adem-adem wae, enggak bilang buatan baik dari orang lain, bilang lo terima kasih. Ya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang biasa kita. Singkulino istilahnya. Itu ajaran Rasul. Memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Ingat janji Allah. Bila kita pandai bersyukur, pasti dilipat akan dibalas oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Tapi katanya, ayo coba sekelangkong medok ya. Waya-waya kita punya rezeki balas. Oh, isya mau matur sekelangkong tuh. Ya satu saat kita punya rezeki ya saya kasih. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis hasan sahih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ndika sapa Jabir ing pangandika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan Bapak Ibu ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad membaca salawat. Sering saya sampaikan ketika ada cerita itu Nabi Muhammad menyatakan orang yang tidak pandai membaca salawat ketika mendengar suaraku, suara nama apa? Ketika mendengar bisa melihat. Gara-gara tidak membaca salawat ketika nama Nabi disebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang pangandika la tad'u ala anfusikum. La tad'u ojo padha ndonga sapa sira kabeh. Ala anfusikum melarat ing ngatasi awak sira kabeh. Wala tad'u lan ojo padha ndonga sapa sira kabeh ala auladikum melarat atau elek maring pira-pira yuga panjenengan sira kabeh. Wala tad'u lan ojo padha ndonga sapa sira kabeh ala auladikum elek ing ngatasi pira-pira rezeki atau harta sira kabeh. La tuwafiqu ay li tuwafiq ay li alla tuwafiqu terapun yen orang nucoki metuki minallahi saking Allah Subhanahu saatan ing saat yus'alu kang dalam saat atau ing peparing. Terus ayas tajibu moko nyembadani sapa Allah lakum ing sira kabeh. La tad'u kata Nabi. Ala anfusikum jangan pernah kalian mendoakan jelek untuk diri panjenengan. Ini bentuk frustasi, bentuk putus asa. Bentuk apa ya? Mendoakan jelek nang awake dhewe, ojo sampai. Jangan, kata Nabi, jangan kalian pernah mendoakan jelek kepada diri kalian semua. Kan ada kadang-kadang orang itu ketika kondisi ekonomi terpuruk, kemudian anak nggak bisa diatur, istri sudah seperti itu, suami seperti itu, mudah-mudahan mati pisang ya kadang-kadang. Itu tidak boleh, tidak boleh. Yang kedua, wala tad'u ala auladikum, jangan pernah mendoakan jelek terhadap putra-putri panjenengan. Utama ada seorang sahabat dulu Bapak Ibu, tidak pernah menyuruh putranya. Putranya ada sehat-sehat tapi tidak pernah menyuruh. Mending nyuruh orang lain jasa, tidak pernah menyuruh anakmu. Padahal anak sampai wakeh, kenapa nggak pernah disuruh? Jawab beliau, Tuhan untuk anak saya, kemudian anak saya nggak gelem tak kongkon. Terus anak sing tak kongkon atau disuruh orang tuanya nggak gelem itu, kata beliau, khawatir mlebu neraka. Daripada anak saya mlebu neraka, aku tak bayar baik seperti itu. Bahwa anak kita ya menyalahi aturan syariat,
menyalahi aturan agama, jangan pernah mendoakan jelek kepada putra-putri kita. Rahmat Allah maghfirlah Jombang, saudaranya 3 jadi kiai semua. Pernah saya ceritakan di sini, tapi gak apa-apa saya ulangi lagi. Saatan yus'al biha atau an fa yastajibu lahu. Khawatir persoalan itu bersamaan. Bapak Ibu juga itu, tapi lebih-lebih itu. Jangan pernah atau sama-sama dewasa sudah pernah nikah diperkenankan. Kenapa di sini Nabi melarang wala tad'u ala auladikum ojo podo dungu sapa kabeh ala auladikum, melarat ngatasi piro-piro anak sira kabeh. Enggak usah didoakan bahaya, didoakan jelek. Ya doakan saja, ya Allah, mudah-mudahan di Allah, pokoknya mudah-mudahan tidak terjadi di kalangan semua anak kita nakal sampai terus kesel, wis didoakan, ya Allah, rubahlah hati ya Allah menjadi metu monyetnya, monyet itu loh, anak itu diulang monyet itu kata. Jangan pernah mendoakan jelek kepada anak-anak kita. Sejelek senakal apapun anak kita tetap harus mendoakan baik. Maka dia lihatlah tuang agar supaya tidak bersamaan ketepaan dengan mudah mendapatkan hidayah dari panjenengan ya Allah. Mudah-mudahan dirubah hatinya seperti itu Bapak. Tidak boleh mendoakan jelek untuk anak kita. Yang bahaya lebih istijabah daripada doanya Bapak. Kita tetap doakan yang baik. Tiga Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi qala ngandika aqrabu ma utawi luwe parke waktu atau tempat ya kuno kang ono sapa abdu hambale utawi abdun iku sajidun. Yang nyusul kitab ini diulangi kembali, disebut kembali, ditulis lagi biar lebih ingat kembali. Beliau menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa paling dekatnya seorang hamba dengan sujud kepada Allah. Maka ketika sujud jangan terlalu kesusu Bapak. Ini sudah berulang-ulang disampaikan. Tapi kadang-kadang memang terjadi sujudnya tilu Subhanallah azim, subhanallah a'la, itu belum tuntas sudah bangun, padahal minimal 3 kali subhanallah a'la wa bihamdi subhanallah a'la wa bihamdi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika sujud kata Nabi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ya saat sujud. Maka lebih dekat daripada hablil warid. Hablil warid adalah urat nadi kita dengan Allah, kita dengan urat nadi yang ada di tubuh kita. Saat sujud itulah lebih dekat kita dengan Allah, kepada Allah, daripada kita dengan urat nadi kita. Padahal urat nadi itu adalah yang vital di dalam tubuh, yang bisa mematikan apabila diputus dalam badan. Maka dikatakan karena nadi itu adalah sebagai kekuatan di dalam jiwa, berarti begitu dekatnya dengan kita, itu masih kalah dekat kita dengan Allah. Fa'aksirud doa, maka orang akan mengira jangan-jangan imamnya meninggal katanya. Karena kita tidak kaprah. Ya, tetap bagaimanapun ajaran Nabi, karena ketika sujud adalah paling dekatnya seorang hamba kepada Allah, maka
saat sujud ini disunahkan perbanyak doa. Dulu beberapa pertemuan yang lalu ada beberapa doa yang dibaca setelah itu. Maka bukan hanya subhana rabbil azimi wa bihamdihi saja, bukan hanya subhana rabbil alamin telu saja, tapi masih banyak Nabi ketika membaca banyak doa, banyak sekali. Nah, jadi bahwa doa merupakan satu kebutuhan kita, bukan Allah yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Sehingga ketika seorang hamba tidak pernah berdoa kepada Allah, sering minta kepada Allah, maka memang itu untuk kita, untuk dunia dan untuk akhirat. Wa anhu lan diriwayatkan sahabat saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi ing pangandika yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Nabi menyatakan li ahadikum kaduwe sira kabeh doa panjenengan akan diterima oleh Allah. Malam ya'jal yang dalam salakin ora kesusu. Ojo kesusu. Aku doa sudah 1 bulan jaluk suke. Kok gak suke-suke? Bang iya, kenapa tenang aja, Pak. Jangan kesusu. Nabi menyatakan doa tidak kalau kesusu. Kan Allah itu sudah menentukan seseorang menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, tanggal sekian dapat rezeki, dapat sekian dapat ketentuan sebagai takdir untuk kita. Maka walaupun demikian tetap kita dianjurkan doa, tapi jangan kesusu, minta segera dikabulkan. Mesti tenang-tenang, jangan kesusu. Yaqulu ngendika sapa Nabi wa qad da'autu rabbi. Atau la ustajab wa ratin sembada berdoa. Kok doa sapa wong bi ismin kelawan dosa. Akan selalu diijabahi oleh Allah selama doanya itu tidak doa dosa, doa elek. Qati'at rahimin, atau doa untuk menyebabkan putusnya hubungan famili. Hubungan silaturahim ini Bapak Ibu sekarang semakin gampang. Tapi pecahnya silaturahim sekarang juga semakin gampang pula. Kan ada gadget sekarang apa ini? HP lah. Jadi bisa minta maaf melalui HP. Kadang-kadang membuat salah sekarang via sosmed, mosok marah-marah lewat TikTok, mudah dijawab dengan TikTok, mesrami TikTok, dengan Facebook, kadang status di Facebook, semua orang tahu, katanya orang Madura, ada apa lah itu, suami yang baik adalah bla bla bla, berarti itu karambi bojone. Istri yang baik nggak usah mengeluh, nggak bener ketahuan bahwa kita punya masalah. Jadi gunakanlah fasilitas-fasilitas itu untuk silaturahim. Contoh, pemilik kita di Jakarta jarang ketemu, sekarang bisa miss call, ya apa ngabari, bisa kelihatan. Itu fasilitas yang modern digunakan untuk silaturahim, lebih baik. Jadi itu sudah ke Jawa Timur, nanti kemana? Tanya aja gimana anak kita dan sebagainya. Tanya. Itu fasilitas yang berupa modern itu bisa digunakan untuk hal keagamaan, dan bisa sebaliknya tukaran via Facebook, kekiran melalui TikTok, Masya Allah. Jadi di sini berdoa tentang dosa, dan itu Bapak Ibu ada yang bilang silaturahim, ada yang bilang silaturahmi.
Yang benar silaturahmi. Ada yang bilang silaturahim, bolehlah. Tapi agak baik mana ucapan silaturahmi dan silaturahim, lebih baik silaturahmi. Nanti silaturahmi, bukan silaturahim. Salah? Enggak, tapi lebih baik rahmi. Malam yastajil yang dalam selakin orang kesusu supaya Allah. Pokok doa itu jangan kesusu. Penuhilah perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian semua, pasti aku akan mengabulkan, mengijabah terhadap doamu. Tapi demikian itu malam yastajil selama kita tidak kesusu. Ya seperti itu. Nanti bisa melalui syariatnya. Apa syariatnya? Ingin kaya, katakan ya kerja, nanti doanya dikabulkan melalui pekerjaan itu. Yang semula dapat laba sekian, maka ketika doa dan sebagainya bisa nanti tangannya. Dosa itu sebagai gap, pembatas kita dengan Allah. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin, walaupun namanya nama tidak Islami, tapi ketika beliau orangnya selalu dan selalu nyambung, tidak pernah batal wudhu. Ketika wudhunya batal, wudhu lagi, batal wudhu lagi. Mana jalan kemana-mana selalu bawa kendi, wudhu lagi, berai tidur katanya. Sholatnya Pak, hariannya 24 jam tidur masih wudhu juga dan sebagainya. Nampilnya akhir TI ono itu sekarang dan berhasil dan diwisuda. Tapi gak iso Pak dengan apa? Karena di dalam kitab itu ada namanya Daukul Arabi, kemudian ada doa mukhul ibadah, bahwa doa adalah inti atau otak daripada ibadah. Kalau beribadah tanpa doa, maka bagaikan orang yang tak berotak. Kalau tidak ada doanya, kaman la makhulahu. Maka kalau ibadah tanpa doa, ya orangnya ganteng ayu tapi otaknya kawan ya. Jadi seperti itu tetap beri. Maka di saya makan sebab doa orang tuanya tidak diberikan kepada beliau, tapi diberikan kepada anak cucunya. Jadi tidak ada doa yang kembali. Dan bahkan Bapak Ibu, doa kita, jadi minta rezeki tidak diberikan di dunia, tapi Allah sengaja memberikan, menahan doa itu untuk dikabulkan dan diberikan di akhirat nanti di dalam surga. Doa-doanya ini doanya kamu dulu. Nabi Muhammad SAW, insya kita nanti tegur sapa. Warahmatullahi wabarakatuh.